Shalom saudaraku, pagi hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Bapa yang Baik bersama dengan saya, Fani Paendong. Pengalaman baik apakah yang pernah dialami oleh seorang anak dengan bapaknya? Pengalaman apakah yang menjadi ingat-ingatan seorang anak terhadap perilaku atau keteladanan Bapa yang baik di dalam hidupnya? Karena Bapa yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh di dalam dosa. Bapa yang baik tidak akan membiarkan anaknya tinggal di dalam pelanggaran, dalam kesalahannya. Kitab Mazmur 103 ayat 13 sampai dengan 14, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu dari mana kita berasal, dan Dia tahu apa yang menjadi kekurangan keterbatasan kita. Satu kali ada cerita seorang dari yang bernama Bill Evans. Bill Evans adalah seorang pendayung hebat yang berskala internasional. Ketika dalam masa karantinanya untuk mempersiapkan Piala Dunia mendayung, dia menerima telex yang mengatakan bahwa istrinya kemungkinan dalam 2 sampai dengan 3 hari lagi akan melahirkan. Setelah menerima kabar itu, Bill memilih untuk memutuskan berangkat ke kota asalnya dan berpamitan untuk tidak mengikuti kejuaraan dunia. Ia berpamitan untuk memutuskan menunggu istrinya yang sedang melahirkan ketika itu. Akhirnya Bill menunda untuk mendapatkan medali untuk menjadi seorang pendayung internasional. Namun pada tahun 1952, Bill Evans mendapatkan telegram dari putranya Frank yang baru saja memenangkan medali emas dalam final kano 10.000 meter pada Olimpiade di Helsinki, Finlandia. Telegram tersebut berbunyi seperti ini. Ayah, terima kasih karena telah menunggui kelahiran saya. Saya akan pulang membawa medali emas yang seharusnya ayah menangkan beberapa tahun yang lalu. Anakmu tersayang, Frank. Bill Evans mendapatkan hadiah terindah dari anaknya. Investasi Bill Evans yang terindah mendapatkan tuaian yang indah. Lukas 11 ayat 11 sampai dengan 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, saudaraku. Karena Bapa yang baik memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dia tidak akan memberikan apa yang menjadi keinginan anaknya. Karena dia tahu keinginan anaknya mungkin dapat mencelakakan anak-anaknya. Karena itu dia hanya memberikan apa yang kita butuhkan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ganjaran dan hajaran seorang bapa yang baik untuk mengembalikan anak-anaknya kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan yang sepatutnya untuk dia ikuti, bukan jalan yang palsu, bukan jalan yang sesat. Bapa yang baik akan mengajarkan anak-anaknya itu kebenaran. Kali lagi, Bapa yang baik akan mengajarkan anak-anaknya itu kebenaran.
Karena kebenaran itu akan menuntun dan menyelamatkan kita. Dan kebenaran itu sendiri hanya ada di dalam pribadi Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan di situ. Zig Ziglar katakan, kehadiran dan percakapan Anda di hadapan anak-anakmu lebih dari ribuan hadiah. Kehadiran dan percakapan atau komunikasi seorang ayah atau seorang ibu, orang tua, itu lebih daripada cukup daripada banyaknya hadiah yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Demikian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kehadiran Tuhan itu lebih daripada cukup. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Terimalah dengan iman bimbingan daripada Tuhan.